Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأيها الإخوة rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah malam ini kita melanjutkan kembali pembahasan Risalah Kasyfus Syubhat, dan kita sampai pada perkataan al-muallif rahimahullahu ta'ala, idza tahaqqaqta anna alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahhu uqulan. Asahhu uqulan. Apabila telah nyata bahwasanya orang-orang yang telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih sehat akalnya, ya, dibandingkan orang-orang musyrikin zaman sekarang. Karena pada pembahasan sebelumnya beliau menyebutkan beberapa perbedaan antara orang-orang musyrikin terdahulu dengan orang-orang musyrikin yang ada di zaman sekarang. Yang kesimpulannya bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mending daripada orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Oleh karenanya kata beliau bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik atau lebih sehat akalnya daripada orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Wa akhafu syirkan min haula, dan syirik mereka juga itu masih lebih ringan daripada syirik yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di zaman sekarang. Fa'lam anna lihaula'i syuhbatan yuridunaha ala ma dzakarna wa hiya min a'zami syubahihim. Kemudian kata beliau, maka ketahuilah bahwasanya mereka masih memiliki syubhat yang mereka inginkan dari kita. Ya, artinya beliau menyebutkan syubhat yang akan disebutkan ini adalah syubhat yang besar. Syubhat gimana nih? Syubhat yang besar. Dikatakan syubhat yang besar karena di zaman beliau banyak, ya, orang-orang yang terpengaruh dengan syubhat ini karena mereka menggunakan perasaan mereka, bukan menggunakan dalil, tapi mereka menggunakan perasaan, ya. Sehingga dikatakan oleh penulis bahwa syubhat yang nanti akan disebutkan ini termasuk syubhat yang besar. Fasghi sam'aka li jawabiha, maka arahkanlah pendengaranmu untuk mendengar jawabannya, ya, seriuslah, perhatikanlah untuk menjawab jawaban dari syubhat tersebut. Taib. Annahum yaqulun, maka syubhatnya mereka mengatakan, innal ladzina nazala fihimul qur'anu la yashhaduna an la ilaha illallah wa yukadzibuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, sesungguhnya orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang musyrikin yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang Al-Quran turun kepada mereka, tentang mereka, itu mereka enggak mengucapkan syahadat. Mereka enggak mengatakan kalimat la ilaha illallah, dan mereka juga mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yunkiruna al-ba'tsa, dan mereka juga mengingkari adanya hari kebangkitan. Wa yukadzibuna al-Qur'ana wa yaj'alunahu sihra, dan mereka juga, ya, orang-orang musyrik yang terdahulu itu mengingkari Al-Qur'an dan mereka menggunakan sihir. Wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan kami, kata mereka, bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kami juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa nusaddiqul Qur'ana, dan kami juga mengimani Al-Qur'an. Wa nu'minu bil ba'thi, dan kita juga mengimani adanya hari kebangkitan. Wa nusalli wa nasum, kami juga puasa dan salat. Fa kaifa taj'alunana mithla ulaik, maka bagaimana mungkin kalian menyamakan kita dengan mereka, ya, dengan orang-orang musyrikin terdahulu. Paham syubhatnya ya? Jadi syubhatnya kata mereka, orang-orang musyrikin itu kan yang dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu mereka enggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengingkari Rasulullah, mereka mengingkari hari kebangkitan, mereka mengingkari Al-Quran, bahkan mereka mempelajari sihir. Sedangkan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kami mengimani Al-Quran, mengimani adanya hari kebangkitan, kami sholat, kami puasa, maka bagaimana mungkin kalian menyamakan kita dengan mereka? Ini syubhat yang besar, karena banyak di antara orang-orang yang terbedaya dengan syubhat tersebut. Oh iya juga ya. Ya, orang-orang musyrikin di zaman sekarang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengimani adanya hari kebangkitan, kemudian mengimani Al-Quran. Ya, tapi kok masa disamakan dengan mereka? Mereka berdalil dengan apa? Dengan perasaan, bukan lagi dengan akal. Maka bagaimana menjawabnya? Kata Syekh, fal jawabu annahu la khilafa bainal ulama'i kullihim anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzdzabahu fi syai'in annahu kafirun lam yadkhul fil Islam. Kata beliau bahwasanya tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di antara para ulama seluruhnya, alias semua ulama itu sepakat bahwasanya apabila ada seseorang yang beriman atau mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hal, kemudian mengingkari hal yang lain yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, tidak masuk ke dalam Islam. Dan ini ijma' para ulama. Paham enggak? Taib, ana ulangi jawabannya, kata beliau bahwasanya enggak ada perbedaan di antara para ulama bahwa kalau ada orang yang mengimani Nabi dalam sebagian perkara, kemudian mengingkari sebagian lagi, maka itu dicap apa? Dicap kafir, ya, berdasarkan ijma' para ulama. Ya, maka kita harus mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh, bukan sebagian mengimani, sebagian lagi mengingkari, bukan seperti itu. Ya. Wa kadzalika, kata beliau, idza amana bi ba'dil qur'ani wa jahada ba'dahu kaman aqarra bit tauhidi wa jahada wujubas shalah. Kemudian beliau memperjelas, ya, contohnya apabila ada sebagian orang, ya, apabila ada orang yang mengimani sebagian Al-Qur'an, ya, mengimani sebagian Al-Qur'an lalu mengingkarinya, ya, kafir apa enggak? Kafir. Mengimani sebagian Al-Quran kemudian mengingkari sebagiannya, kafir apa tidak? Kafir bi ijma'il ulama. Kemudian wajahada ba'dahu kaman aqarra bi tauhidi wajahada wujubas shalah. Sebagaimana seseorang itu menetapkan tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di sisi lain dia mengingkari wajibnya salat. Mengingkari wajibnya salat. Ya, kafir apa enggak? Kafir dengan ijma para ulama. Awas ya, mengingkari loh. Bukan meninggalkan salat karena malas. Beda lagi hukumnya. Kalau orang yang meninggalkan salat karena malas, ya, sengaja karena malas, enggak qiyam dan sebagainya, ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama, ya, mayoritas ulama mengkafirkan orang tersebut. Ya, kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha fahuwa kafir. Ya, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perjanjian antara kita dengan mereka, perbedaan kita dengan mereka itu adalah salat. Oleh karena siapa yang meninggalkan salat maka kafir. Tapi sebagian lagi tidak
menganggap bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas itu dicap fasik, ya, dicap fasik seperti orang yang berzina, ya, seperti orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang lainnya, ya, makan riba, ya, mencuri, ya, minum khamar, itu disamakan seperti mereka. Ya, orang-orang yang mencuri, ya, banyak di antara mereka yang meyakini mencuri itu haram. Orang-orang yang berzina, ya, banyak di antara mereka yang meyakini zina itu haram, akan tetapi mereka mengerjakannya. Ya, maka orang yang mengimani wajibnya sholat tapi dia meninggalkan, itu juga disamakan hukumnya. Ya, namun yang rajih wallahu alam adalah mengembalikan dua perselisihan tadi, dua pendapat tadi kepada Al-Quran dan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang rajih adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena sengaja nggak qiyam dan sebagainya, itu ya keluar dari agama Islam sebagaimana yang diterangkan oleh mayoritas para ulama. Tapi yang dibahas oleh beliau adalah mereka yang mengingkari wujubnya salat, sedangkan mereka mengimani tauhid, maka sama saja mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Taib. Kemudian kata beliau, au aqarra bi tauhidi was salati wa jahada wujubas salah. Atau dia mengimani tauhid, kemudian mengimani wajibnya salat, tapi mengingkari wajibnya zakat. Sama enggak hukumnya? Sama. Ya. Atau aqarra bihadza kullihi wa jahada shauma. Dia mengimani tauhid, ya, mengimani salat, mengimani wajibnya zakat, akan tetapi dia mengingkari wajibnya puasa. Sama apa enggak hukumnya? Sama. Atau aqarra bihadza kullihi wa jahada al-hajja. Dia mengimani tadi, ya, tauhid, salat, zakat, puasa, tapi mengingkari haji. Sama enggak hukumnya? Sama, kafir bi ijma'il ulama. Oleh karenanya kata beliau, walamma lam yanqad unasun fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam lil haji anzalallahu fi haqqihim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Oleh karenanya kata beliau, kalau ada manusia di zaman oleh karenanya manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak menetapkan wajibnya haji, maka Allah bantah mereka dengan menurunkan ayat surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia itu haji ke Baitullah, ya, bagi yang mampu, Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kafir, yang mengingkari akan wajibnya haji, ya, maka Allah tidak butuh dengan seluruh makhluknya. Allah Maha Kaya dan Allah tidak butuh dengan seluruh makhluknya. Faham ya? Insyaallah ya. Jadi itu yang diterangkan oleh beliau, yang intinya apabila mengimani sebagian dan mengingkari sebagian dalam syariat Islam, maka itu bisa menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam kekufuran. Oleh karenanya, ya, ayat ini, ya, yang tadi kita bacakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, adalah ayat yang menerangkan akan wajibnya zakat. Meskipun para ulama bersilang pendapat, ayat manakah yang mewajibkan kaum muslimin itu menunaikan ibadah haji. Sebagian ulama dan kebanyakan para ulama menjadikan ayat ini, surat Al-Imran ayat 97 ini adalah ayat yang mewajibkan kaum muslimin menunaikan ibadah haji. Namun sebagian lagi mengatakan bahwa ayat yang berbunyi wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah, ini adalah ayat yang mewajibkan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Namun wallahu alam, yang rajih, yang lebih nampak dan sebagaimana yang diterangkan para ulama adalah ayat tadi, surat Al-Imran lah yang mewajibkan kaum muslimin itu untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga siapa saja yang mengingkari kewajiban menunaikan ibadah haji, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran.
Ya, dan haji yang wajib itu berapa kali? Sekali apa berkali-kali? Sekali saja. Ya, haji yang wajib itu hanya sekali. Adapun selebihnya itu dianggap tatawwu atau sunnah, ya. Jadi kalau di apa? Ya, kalau mendapatkan gelar itu hajinya cukup satu saja hanya. Jangan ditulis ha ya. Nanti pada ketawa. Ya, cukup satu saja, ya. Tapi bukan itu tujuan kita, ya. Ya, tapi yang jelas bahwasanya haji itu yang wajib adalah berapa kali? Sekali saja. Sekali saja. Dalilnya diterangkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, pun juga Imam Muslim dalam sahihnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kita. Lalu beliau bersabda, ayyuhan nas, qad furida alaikumul hajju fahujju. Kata Nabi, diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah haji, maka tunaikanlah haji. Faqala rajulun, maka berkata seseorang di antara mereka, ya, di antara para sahabat, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun haji itu dikerjakan ya Rasulullah? Fasakata, maka Nabi SAW pun terdiam. Hatta qalaha thalatha, sampai laki-laki tadi mengulangi pertanyaannya 3 kali. Ya Rasulullah, apakah wajib setiap tahun dikerjakan bagi setiap muslim? Ya, bagi yang mampu. Nabi diam. Ditanya lagi, ya Rasulullah, apakah setiap tahun dikerjakan bagi yang mampu? Maka Nabi SAW mengatakan, lau qultu na'am la wajabat. Kalau seandainya, ya, aku diam tadi sengaja, karena kalau seandainya aku ngomong iya, maka sudahlah, tetap hukum haji itu wajib bagi setiap muslim yang mampu. Wala mastata'tum, dan Nabi mengatakan kalian enggak bakal sanggup kalau diwajibkan setiap tahun. Ya, karena bayangkan ikhwan, berapa ya miliar manusia, ya, atau kaum muslimin di muka bumi ini. Banyak, dan banyak di antara mereka yang mampu. Kalau seandainya diwajibkan seluruhnya, kebek gak Ka'bah itu? Muat gak tempatnya? Ya, gak muat. Ya, gak muat. Ya. Makanya yang wajib itu sekali saja. Ya. Karenanya untuk mengukur seseorang itu mampu atau tidak, ya, dari sisi harta, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir itu, siapa saja yang memiliki 300 dirham, 300 dirham itu dianggap sebagai mampu. Ya, dirham itu perak. Antum nanti kalikan aja, ya, 300 berapa? Ya, harga perak sekarang dikalikan 300. Itu kadar, ya, yang disebutkan, ya, para ulama, seseorang itu wajib untuk menunaikan ibadah haji dari sisi harta loh, ya. Ya, walaupun dari sisi kemampuan itu bukan dari harta saja, ya. Masuk di antaranya itu kesehatan, masuk di antaranya keamanan, ya, perjalanannya aman tidak, masuk di antaranya izin, ya, dapat visa atau dapat tiket atau tidak, ya, itu juga termasuk bentuk mampu, ya, kemampuan, ya. Oleh karenanya kalau ada orang yang sehat, dia kaya, punya hartanya, tapi subhanallah kemarin pas pandemi nggak berangkat, visanya nggak turun, maka dikatakan nggak mampu, ya. Maka jangan memaksakan, ya. Paham, ya? Taib. Kemudian kata beliau, dzaruni ma taraktukum. Setelah itu Nabi mengatakan, terimalah apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasratis su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Nabi menerangkan bahwa sebab, ya, orang-orang sebelum kalian itu binasa karena banyak tanya, ya, pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan diri mereka. Ya, itulah pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Ya, dan karena mereka menyelisihi para nabi-nabi mereka. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan sesuatu perkara kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu. Dan apabila aku melarang kepada kalian dalam suatu hal, maka tinggalkanlah.
Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Diterangkan oleh perawi yang lainnya, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah khutbah di hadapan kami lalu mengatakan, ya ayuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajja. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian haji. Faqama Aqra ibnul Habis. Ya, faqama al-Aqra ibnu Habis. Ya, jadi hadis ini menerangkan hadis sebelumnya, bahwa yang bertanya itu siapa namanya? Al-Aqra bin Habis. Dia bertanya, ya Rasulullah, afi kulli amin, apakah dikerjakan setiap tahun wajib? Ya, kita semua ini apa harus mengerjakan ibadah haji setiap tahunnya? Maka Nabi mengatakan, lau qultuha la wajabat. Kalau aku mengatakan iya, maka hukumnya akan menjadi wajib. Walau wajabat lam ta'malu biha. Kalau ya aku menetapkan hukum itu menjadi wajib, kalian nggak bakal ngerjain. Ya, walam tastati'u an ta'malu biha, dan kalian nggak bakal sanggup untuk mengerjakannya setiap tahun. Al hajju marratan, haji itu yang wajib sekali kata Nabi. Faman zada fahuwa tatawwu', maka barang siapa yang lebih dari satu itu dianggap sebagai tatawwu' atau sunnah, tidak sampai kepada wajib. Dalil ini juga, hadis ini menjadi dalil bolehnya seseorang itu menunaikan haji berkali-kali, ya, karena dianggap apa? Tatawwu', ya, dan hendaknya seseorang itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dirinya mampu dan tidak memadorotkan orang lain, ya sudah kerjakan. Meskipun itu adalah ibadah haji, ya, meskipun dia berkali-kali, silakan kerjakan, karena itu termasuk kebaikan yang tidak memadorotkan orang lain. Di dalam riwayat lain, ya, diceritakan juga oleh perawi yang lainnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika turun ayat tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kata Ali, sahabat yang ada bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Maka Nabi diam. Lalu Nabi mengatakan, ya, seandainya aku mengatakan, lalu Nabi SAW mengatakan, la, tidak setiap tahun. Ya, walau qultu na'am la wajabat. Kalau seandainya aku mengatakan iya, maka itu akan menjadi wajib setiap tahun. Lalu setelah itu Allah menurunkan firman-Nya, surat Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang apabila yang pertanyaan tersebut itu justru akan memberatkan kalian. Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu dilarang dalam Islam. Ya. Ya, jangan sampai kita ini seperti kaumnya Nabi Musa alaihi salam ketika disuruh untuk nyembelih sapi, ya, sapi betina, ditanya, sapi yang seperti apa? Ya, maka diterangkan sapi yang enggak tua dan enggak muda. Ya, udah dijelasin, tanya lagi warnanya apa? Ya, warnanya kuning yang keoren-orenan atau kemerah-merahan. Ya, ditanya lagi, ya, seperti apa? Maka diterangkan, ya, sapi tersebut, ya, yang kalau dilihat itu semua orang suka. Ya, bayangkan, sulit apa enggak nyari sapi yang enggak tua, enggak muda. Ya, warnanya keoren-orenan, ada enggak? Ya. Satu lagi syarat yang ketiga, kalau dilihat seluruh manusia harus senang. Ada enggak? Ya, enggak ada. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang justru memberatkan kita itu maka jangan ditanyakan. Tayyib. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faman kafara, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, ya, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Di sini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ya, kata beliau ketika turun ayat yang lain yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu. Ya, ketika Allah menurunkan ayat dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Maka orang-orang Yahudi mengatakan nahnu muslimun, kami juga orang muslim.
ya, qala Allah azza wa jalla fahsumhum wa hajjahum, maka Allah azza wa jalla membantah perkataan mereka bahwasanya mereka itu ya bukan orang muslim. Ya, kenapa ikhwan? Orang-orang Yahudi mereka menamakan dirinya atau mengklaim dirinya itu muslim karena mereka beriman kepada Taurat. Ya, mereka mengaku atau mengklaim mengimani Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, padahal Taurat yang ada pada mereka di zaman tersebut bahkan sampai sekarang itu adalah kitab Taurat yang sudah tercampur dengan ajaran-ajaran manusia. Tidak murni lagi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah bantah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha farada 'alal muslimina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kaum muslimin menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Faqalu lam yuqtab alaina, sedangkan mereka orang-orang Yahudi mengatakan itu enggak diwajibin untuk kami. Ya, fa abau an yahujju, maka mereka pun enggan untuk menunaikan ibadah haji. Maka Allah menurunkan ayat ini, wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari wajibnya ibadah haji, maka ya dia kafir. Ya, dia kafir dan Allah tidak butuh ya terhadap kekufurannya ataupun tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Tayyib, yang intinya ayat ini sisi pendalilannya dari sang penulis rahimahullahu taala tadi, orang yang mengingkari wajibnya ibadah haji itu juga kafir. Meskipun dia mengimani wajibnya salat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, tapi ketika dia mengingkari wajibnya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, maka dicap kafir berdasarkan ijma'nya para ulama. Kemudian kata beliau, wa man aqarra bihadza kullihi wa jahadal ba'tsa kafara ijma'an. Dan barang siapa yang menetapkan atau mengimani seluruhnya, ya, mengimani rukun Islam tadi, ya, atau mengimani yang tadi kita sebutkan tauhid, salat, zakat, puasa, haji, diimani seluruhnya. Akan tetapi dia mengingkari adanya hari kebangkitan. Kafir apa tidak? Kafir. Kenapa? Karena mengimani adanya hari kebangkitan itu termasuk bagian daripada rukun iman. Oleh karenanya orang yang mengingkari atau mengimani sebagian rukun iman dan mengingkari sebagiannya, maka imannya tidak sah. Wa halla damuhu wa maluhu, dan halal darah serta hartanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151, Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, mereka menginginkan, ya, mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya, dipisahkan. Ya, lalu mereka mengatakan nu'minu bi ba'd, kami mengimani sebagian, wa nakfuru bi ba'd, kami juga mengingkari sebagian, dan mereka menginginkan jalan tengah, ya, atau jalan yang lain, ya, antara iman dan kufur. Itu yang mereka inginkan. Mereka enggak iman dan mereka juga enggak kufur, ya. Kemudian kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Mereka itulah, ya, orang-orang kafir yang sesungguhnya, dan kami akan siapkan azab bagi orang-orang kafir yang sesungguhnya. Diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, ayat ini adalah merupakan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, ya, yang mereka mengaku mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Ya, mereka tetap dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan beberapa contoh, ya, di antaranya seperti orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi amanu bil anbiya'i illa Isa wa Muhammadin alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi sejatinya mereka mengimani seluruh nabi kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Mereka mengimani sebagian nabi tapi mengingkari sebagiannya. Yahudi dicap muslim apa kafir? Kafir. Pun juga seperti orang-orang Nasara, mereka mengimani
para nabi, bahkan mengimani seluruh para nabi kecuali nabi yang terakhir. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka ingkari. Ya, mereka ingkari. Tapi apakah orang Nasara itu dicap Kristen apa kafir? Kafir apa Islam? Kafir apa Muslim? Ya, kafir. Pun juga demikian dengan kelompok Samirah atau Samiri, yaitu salah satu kelompok orang-orang Yahudi, ya, salah satu kelompok orang-orang Yahudi yang disebut dengan Samiri. La yu'minuna binabiyyin ba'da Yusha' khalifata Musa ibnu Imran. Mereka mengimani seluruh nabi, ya, seluruh nabi, bahkan nabi yang mereka terakhir imani itu adalah Nabi Yusa, penggantinya Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa meninggal dunia, nabi-nabi setelahnya itu diingkari oleh kelompok ini, ya, kecuali siapa? Kecuali Yusa. Kecuali Yusa. Karena Yusa ini termasuk nabi yang disepakati oleh ahlul kitab kenabiannya. Ya, disebutkan dalam perjanjian lama ataupun baru, Yusa ini adalah seorang nabi, ya, baik Yahudi ataupun Nasara meyakini bahwa Yusa ini adalah nabi. Adapun setelah Yusa itu mereka tidak mengimaninya, ya, artinya mereka mengingkari nabi-nabi setelah Nabi Yusa alaihi salam. Kemudian orang-orang Yahudi, ya, tapi tetap mereka juga dicap kafir apa muslim? Dicap kafir oleh Allah. Pun juga orang-orang Majusi, ya, kanu yu'minuna binabiyyin yuqalu lahu Zarodist. Ya, Zarodist, orang-orang Majusi, orang-orang penyembah api, dulunya disebutkan dalam suatu riwayat mereka itu menyembah nabi, ya, yang bernama Zarodis atau Zoroaster. Ya, Zoroaster. Tsumma kafaru bi syar'ihi, akan tetapi mereka orang-orang Majusi mengingkari syariat yang dibawa nabi ini. Mereka mengingkari syariat yang dibawa oleh nabi ini. Farufi'a min baini adhurihim. Ya, kemudian, ya, akhirnya mereka pun juga dicap kafir, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa contoh, ya, orang-orang terdahulu yang mana mereka itu mengimani sebagian nabi dan mengingkari sebagian nabi. Oleh karenanya tadi para ulama sepakat bahwasanya siapa yang mengimani sebagian nabi dan mengingkari sebagian nabi hukumnya kafir, ataupun mengimani sebagian syariat nabi dan mengingkari sebagian syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga dicap kafir. Taib, ini kemudian kata beliau, wa idza kana Allahu qad saraha fi kitabihi anna man amana bi ba'di wa kafara bi ba'd fa huwa kafirun haqqan. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, telah menjelaskan di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim bahwa siapa yang mengimani sebagian syariat Nabi ataupun mengingkari sebagian syariat Nabi itu adalah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Zallat hadhihi syubhah, maka terbantalah syubhat yang ini. Ya. Tadi syubhatnya apa? Ya, kata mereka disebutkan lagi syubhatnya, ya. Kata mereka, ya, orang-orang musyrikin terdahulu enggak ngucapin 2 kalimat syahadat. Ya, bahkan mereka mengingkari para rasul, ya, mereka mengingkari hari kebangkitan, ya, mereka mengingkari Al-Qur'an, ya, sedangkan kita ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengimani Al-Qur'an, kemudian mengimani hari kebangkitan, kami sholat dan kami puasa, maka bagaimana menyamakan mereka? Apa yang menjadikan mereka itu disamakan dengan orang-orang musyrikin terdahulu? Ya, mereka sholat. Orang-orang musyrikin di zaman sekarang mereka sholat, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka apalagi puasa, zakat, akan tetapi di sisi lain apa? Mereka mengingkari uluhiyah Allah. Ya, mereka, ya, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah letak kesalahan mereka. Letak kesalahan mereka adalah karena mereka tidak mau mentauhidkan
Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, tapi di sisi lain mereka tidak mentauhidkan Allah, yang mana itu adalah kewajiban yang pertama kali yang hendaknya dilakukan oleh seorang mukallaf. Ya, ketika seseorang sudah baligh, maka yang wajib mereka lakukan pertama kali adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu yang mereka ingkari, ya. Maka terbantahlah syubhat ini, kata beliau. Kemudian kata beliau, wa hadhihi hiya allati dzakaraha ba'du ahli al-ahsa'i fi kitabihi alladhi arsala ilaina. Kata beliau, dan inilah yang disebutkan oleh penduduk Ahsa, ya, dalam surat-surat mereka yang dikirimkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, jadi penduduk Ahsa ini, penduduk Ahsa, mereka mengadu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan menuliskan surat-surat bahwasanya di tempat mereka itu terjadi perbuatan-perbuatan tadi. Ya, makanya tadi dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, ini adalah syubhat yang besar karena di zaman itu banyak orang-orang yang terpengaruh dengan syubhat ini. Ya, banyak orang-orang yang terpengaruh terhadap syubhat ini, bahkan di antara ahlul ilmi, di antara mereka juga terpengaruh dengan syubhat ini. Ya, masa sih, ya, dia berdalil dengan perasaan, bukan dengan dalil. Ya. Tapi dengan beberapa dalil yang tadi kita baca, insyaallah bisa difahami, ya. Dan syubhat yang tadi pun bisa dibantah apa enggak? Bisa, ya, dibantah. Bisa. Intinya gini, mereka, ya, mengimani sebagian syariat Nabi, tapi mereka mengingkari sebagian syariat. Apa yang diingkari? Yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena mereka mengarahkan ibadah-ibadah bukan hanya kepada Allah saja, tapi juga kepada Syekh fulan, kepada wali fulan, kepada nabi fulan. Ya, yang mana redaksi nadanya itu dia meminta langsung kepada selain Allah. Ya Rasulullah aghithni, ya Syekh Abdul Qadir Jailani aghithni. Ya, bukan kepada Allah. Bukan kepada Allah. Inilah yang dikritisi oleh para ulama, dikategorikan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang perbuatan tersebut sama seperti orang-orang musyrikin terdahulu. Kemudian kata beliau, kita baca penjelasan Syekh Fauzan, ya. Kata beliau, ya, jadi Syekh di syubhat yang ke-10 ini beliau menjelaskan dengan 7 sisi atau 7 bantahan. Ya, di antaranya adalah tadi bantahan yang pertama. Ya, makanya di sini Syekh Al-Fauzan menegaskan kembali annahu man amana bi ba'dil ahkami syar'iyyah wa kafara bi ba'diha akhar fahuwa kafirun bil jami'. Ya, siapa yang mengimani sebagian hukum-hukum syar'i dan sebagian mengingkarinya, maka, ya, dia sama saja seperti mengingkari seluruhnya. Ya, mengingkari seluruhnya. Wa haula'i ankaru tauhida alladhi ja'at bihi ar-rusul wa huwa ifradullahi bil ibadah fa huwa lam yufridullaha bil ibadah wa innama asyraku ma'ahu ghairuhu minal awliya'i was salihin. Ya, fal islamu la yuqbal. Taib, kata beliau, dan mereka orang-orang yang mengingkari tauhid, ya, tauhid yang dibawa oleh para rasul, ya, yang mana isinya itu adalah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Tapi sayangnya, ya, mereka tidak mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Justru mereka itu menyekutukan Allah bersama yang lainnya. Entah itu para wali, entah itu para orang-orang saleh, ya, dan Islam tidak bisa menerima hal yang demikian. Ya, tidak bisa menerima hal yang demikian. Wa a'dhamul Islam at-tauhid, dan bagian yang paling agung dalam Islam adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa da'watu jami'ur rusul, karena itu adalah dakwanya para rasul, ya. Wa haula'i jahadu a'zama syai'in wa huwa tauhidul ibadah, dan mereka justru mengingkari sesuatu yang agung ini, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Masih ada waktu. Kita lanjut ke bantahan yang kedua.
Ya, kita lanjut ke bantahan yang kedua. Kata beliau, wa yuqalu aidan, dan bisa juga membantah mereka, ya, idza kunta tuqirru anna man sadaqa ar-rasula fi kulli syai'in wa jahada wujubas shalah. Apabila engkau menetapkan bahwasannya, ya, ada orang yang mengimani Rasulullah SAW secara menyeluruh, akan tetapi dia mengingkari wajibnya salat, annahu kafir halalud dami wal mali bil ijma', ya, bahwasanya kafir halal, bahwasanya dia kafir halal darah dan hartanya berdasarkan ijma' para ulama. Wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al ba'tsa, dan demikian juga apabila dia menetapkan seluruhnya kecuali mengimani adanya hari kebangkitan, alias dia mengingkari adanya hari kebangkitan, ya, itu juga termasuk kafir. Wa kadzalika law wajada wujuba shaumi Ramadan, pun juga demikian kalau ada yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, ya, itu juga sama, ya. Wa sadaqa bidzalika kullihi la takhtalifu madzahibu fihi, ya, dan dia membenarkan seluruhnya, ya, tapi mengingkari sebagiannya, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama, ya, bahwasanya orang tersebut itu adalah kafir, ya. Ya, di antaranya orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan itu adalah Ibnu Sina, ya, diterangkan dalam Syarhu Aqidah Tahawiyah bahwasanya dia, ya, Ibnu Sina ini termasuk orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, ya, mengingkari adanya hari kebangkitan. Mana tadi, ya? Ya, jadi intinya dia mengimani adanya hari kebangkitan, tapi yang dibangkitkan itu adalah ruhnya saja, tapi dia mengingkari jasad tersebut, ya. Jadi hanya ruh saja kata dia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berdalil dengan akalnya, ya. Jadi kalau seandainya seluruh manusia itu dibangkitkan ruh dengan jasadnya, ya, bagaimana dengan orang yang meninggal dimakan buaya, ya, yang hancur dibakar tubuhnya, bagaimana dia dibangkitkan sedang tubuhnya itu sudah hancur, ya, sudah hancur. Ya, dia pakai logika mereka, ya, logikanya dipakai, ya, padahal itu adalah pemahaman yang sesat. Yang benar adalah setiap manusia nanti akan dibangkitkan ruh beserta jasadnya, ya. Oleh karenanya kalau mengimani yang dibangkitkan ruhnya saja, ini sama saja dia tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Makanya orang seperti itu adalah orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang musyrikin yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika mereka mengatakan qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapakah yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang ini yang sudah menjadi tanah, ya. Mereka pakai akal mereka, bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur kemudian bisa hidup kembali, ya. Ini sama seperti syubhatnya Ibnu Sina tadi. Ya, bagaimana mungkin, ya, dibangkitkan jasadnya juga sedangkan sebagian manusia itu jasadnya telah hancur. Paham maksudnya? Sama seperti perkataan orang musyrikin, ya, tatkala mereka meragukan kekuasaan Allah, ya, mereka mengatakan siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah menjadi tulang ini? Ya, maka Allah bantah, ya, qul yuhyiha ansha'aha awwala marrah. Ya, yang bisa, katakanlah yang bisa menghidupkan itu, yang menghidupkan tulang belulang itu adalah yang pertama kali menciptakannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga Maha mampu untuk membangkitkan seluruh manusia dengan jasad dan rohnya, meskipun jasadnya telah rusak, ya. Maka kita harus mengimani demikian, ya, akan dibangkitkan dengan jasad dan rohnya. Kemudian kata beliau, fama'lumun anna tauhida huwa a'zamu faridatin jaa biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telah diketahui bahwasanya tauhid itu adalah kewajiban yang paling utama
yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa a'dhamu salati, ya, wa huwa a'dhamu min salati, minas salati waz zakati was saumi wal haji, dan itu mentauhidkan Allah itu lebih agung daripada salat, zakat, puasa ataupun haji. Fa kaifa idza jahadal insanu syai'an min hadhil umuri kafara walau amila bikulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin ya seseorang itu mengingkari sesuatu, ya, mengingkari sesuatu yang paling a'zam, ya, sesuatu yang paling apa? Yang paling utama. Ya, tadi dia mengingkari tauhid kemudian mengimani salat dan sebagainya. Ya, maka tentu itu adalah kekufuran yang sangat nyata. Ya, meskipun dia mengamalkannya. Ya, ada orang-orang yang mengingkari tauhid tapi justru dia mengamalkannya. Dicap kafir apa enggak? Tetap dicap apa? Dicap kafir. Ada orang salat tapi di sisi lain dia mengingkari wajibnya salat, kafir apa tidak? Kafir. Ada orang menunaikan zakat tapi dia meyakini wajib zakat itu enggak wajib. Ya, kafir apa enggak? Ya, jadi tidak mesti tidak mesti melakukan. Patokannya adalah mengingkarinya. Yaitu yang menyebabkan seseorang itu bisa keluar dari agamanya. Wa idza jahada tauhidal ladzi huwa dinur rusuli kullihim la yakfur. Ya, apabila dia mengingkari tauhid sedangkan tauhid itu agamanya para rasul, maka bagaimana mungkin dia tidak dicap sebagai kafir? Ya, bagaimana mungkin dia tidak dikafirkan sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka. Subhanallahi ma a'jaba hadzal jahla. Maha suci Allah, ya, betapa anehnya ya kejahilan seperti ini, orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang mengingkari tauhid. Ya. Baik, makanya kita ulangi bahwa pembahasan tauhid itu adalah pembahasan yang sangat penting. Karena sebagian orang ya menghindari pembahasan tauhid. Mereka ya menghindari pembahasan masalah akidah, ya, masalah syirik. Mereka ada sebagian yang anti dengan pembahasan-pembahasan tersebut. Ya, padahal itu adalah poin yang sangat pentingnya. Poin yang sangat penting. Ya, karena tadi orang musyrikin ya terutama di zaman sekarang, ya mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, bahkan mereka haji berkali-kali sampai gelarnya ha pun, ya. Tapi di sisi lain dia apa? Mengingkari tauhid. Ya, mereka tidak memukhliskan amaran mereka untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dia datang masih datang minta-minta kepada kuburan, ya Syekh fulan minta duit dong, ya Syekh ya penunggu fulan datang kepada pohon-pohon yang dikeramatkan, ya minta dilapangkan rezekinya, minta ya dapat istri yang soleha. Bagaimana dapat istri soleha sedangkan Anda mintanya bukan kepada Allah, sedangkan yang menjadikan istri soleha itu adalah Allah. Ya. Tapi maka sekali lagi pembahasan masalah akidah itu adalah pembahasan yang urgen, yang perlu kita ulang-ulang. Ya, meskipun kita sudah ngerti, meskipun sudah kita praktekkan, tapi perlu untuk diulang-ulang, ya, supaya kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita agar mereka juga termasuk minal mukhlisin, ya, termasuk orang-orang yang bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah nanti syarah dari Syekh Al-Fauzannya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.